Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu makalah yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti. Di dalam salah satu makalahnya beliau mengatakan, at-ta'anni min kulli syai'in hasanun illa fi thalasi khisalin. Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti bahwa sikap alon-alon, sikap pelan-pelan di dalam mengerjakan sesuatu itu adalah baik. Illa fi salasi khisalin, kecuali di dalam 3 perkara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala sesuatu apabila dilakukan dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, maka itu menimbulkan hal yang baik, hasilnya pasti baik. Dicontohkan kalau seorang wanita memakai kerudung, tapi memakai kerudungnya dengan pelan-pelan, dengan penuh kehati-hatian, maka hasil kerudungannya menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau wanita memakai kerudung kemudian diminta suaminya untuk cepat-cepat dia memakai kerudung, maka hasilnya tentu tidak memuaskan seperti itu. Seseorang menanak nasi ketika bulan suci Ramadan di malam hari, karena ngantuk, kemudian dia inginnya cepat-cepat selesai karena dia sudah mau istirahat, maka bisa jadi dia lupa menanak nasi menggunakan magicom, tapi belum diceplek magicomnya. Sehingga yang terjadi ketika sahur, dia buka magicomnya, ternyata masih berbentuk beras, belum berbentuk nasi. Ini dilakukan oleh seseorang karena ketika nanak nasi dia terburu-buru karena sudah ngantuk, sehingga hasilnya yang mestinya sudah berupa nasi ternyata masih beras. Itu hanya karena tergesa-gesa. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala sesuatu, kata Imam Abu Bakar Al-Wasiti, kalau dilakukan dengan tergesa-gesa, maka itu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Tentu hasilnya akan menjadi hasil yang tidak memuaskan, seperti itu. Tapi kata Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti, ada 3 hal yang ini ketika kita melakukan 3 hal ini,
kita hendaknya tidak alon-alon lagi. Harus kita lakukan dengan cepat. Apa 3 hal itu? Yang pertama, kata Imam Abu Bakar Al-Wasiti, adalah inda waktis sholati, yaitu ketika sudah masuk waktu sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah masuk sholat, kita tahu sudah masuk waktu sholat, maka yang terbaik adalah kita langsung siap-siap untuk melaksanakan sholat tersebut. Jangan kemudian kita, bahasa Jawanya itu ngende-ngende, pelan-pelan untuk melaksanakan sholat. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat, yang sholatnya di dalam mengerjakan sahun, dia mengerjakannya dalam keadaan lalai. Di dalam ayat yang lain disebutkan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Termasuk orang yang mengerjakan sholat dengan cara malas, ini adalah ciri orang-orang munafik. Sehingga sekali lagi, kalau waktu sholat sudah masuk, maka yang terbaik bersegera untuk mengerjakan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, yang mestinya kita kerjakan untuk cepat, jangan ngende-ngende lagi kalau waktunya sudah tiba, adalah inda dafnil mayyiti, yaitu ketika kita akan mengubur mayit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita di dalam mengubur mayit itu harus cepat-cepat? Sebab ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, jika mayitnya adalah baik, maka segera dikuburkan supaya dia segera juga untuk mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau mayitnya ini buruk perangainya, kurang baik, itu juga cepat-cepat untuk dikuburkan, karena supaya aib si mayit ini langsung dikubur. Mayit yang punya aib karena sudah dikubur sehingga tidak layak untuk dibicarakan lagi. Nah, itu 2 kemungkinan kalau mayit baik atau buruk, itu harus cepat-cepat untuk dikuburkan. Kalau baik supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun buruk supaya kemudian aib si mayit ini segera tertutup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya yang ketiga adalah wat taubatu indal maksiyah, yaitu tobat ketika kita melakukan maksiat. Melakukan pertobatan itu tidak harus menunggu ketika kita tua ya. Kalau kita tua, ya kalau umur kita sampai tua gitu kan. Artinya pertobatan itu ya ketika kita habis melaksanakan, mohon maaf, melaksanakan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan, hendaknya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertobat ketika habis melaksanakan maksiat, melakukan maksiat, itu mesti kita lakukan tanpa kemudian menunggu kita tua atau menunggu ketika kita punya kesempatan. Artinya kalau ada kesempatan, ya kita mestinya langsung untuk bertobat kepada Allah. Dan pertobat ini adalah hal yang sudah tidak mungkin untuk dilakukan secara alon-alon ya. Akan tapi dengan segera mungkin kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira 3 hal ini adalah
hal yang mestinya kita percepat untuk dilakukan. Yang pertama adalah ketika waktu sholat sudah tiba, maka segeralah mungkin kita untuk melaksanakan sholat tersebut. Yang kedua, ketika ada mayit mau dikuburkan, langsung saja dikuburkan ya. Ya, tentu dengan pertimbangan musyawarah antar keluarga. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang melakukan maksiat, maka segera mungkin untuk taubat. Itulah 3 hal, mudah-mudahan manfaat. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.